nomor selanjutnya, nomor 12. Diketahui himpunan A adalah X sedemikian rupa sehingga X bilangan prima yang kurang dari 12, sedangkan B adalah himpunan yang terdiri dari A, B. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, anak-anak, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu rumusnya adalah banyaknya himpunan B, ya, ini rumusnya, pangkat banyaknya himpunan A. Nah, ini adalah rumus ya. Rumus banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sekarang himpunan A kita daftar dulu berapa saja bilangan prima yang kurang dari 12. Kita daftar di sini. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bilangan prima yang kurang dari 12. Berapa saja? Yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan 11. Ini ya. Nah, 2, 3, 5, 7, 11. Maka banyaknya himpunan A atau NA dilambangkan dengan NA itu adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, ini. Kemudian himpunan B itu sudah diketahui adalah A dan B. Maka banyaknya anggota himpunan B adalah ada berapa? 1, 2, 2. Nah, jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah rumusnya adalah NB pangkat NA ya. NA sehingga NB-nya adalah 2, kemudian NA-nya adalah 5 pangkat 5. Nah, ini dihitung anak-anak. 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 ya. Nah, ini dah. Untuk selanjutnya, diketahui persamaan garis lurus 2x ditambah 5y dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan gradien titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Oke, kalian ingat kembali gradien yang A. Kita bicara tentang gradien ya. Nah, gradien untuk persamaan garis yang bentuknya AX ya ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka rumus gradien itu biasa dilambangkan dengan M anak-anak. Gradien itu biasanya dilambangkan dengan M. Maka nanti M garis adalah sama dengan negatif A min A per B. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, sekarang dari persamaan itu ya, dari persamaan ini 2x ditambah 5y dikurangi 3 sama dengan 0, maka ini adalah nilai B dan ini adalah nilai C. Langsung saja kita masukkan rumus ya. Maka gradiennya nanti sama dengan min, ditulis dulu rumusnya. A-nya adalah 2 ya. Jadi ini A-nya adalah 2 per B-nya adalah ini angka di depan Y. Ini namanya B ya, per 5. Nah, ini sudah selesai. Jadi gradiennya adalah min 2 per 5. Ini jawaban yang A ya. Gampang ya, mudah ya. Sekarang jawaban yang B. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y itu diperoleh dari, jadi titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika dimasukkan nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka akan diperoleh titik potong pada sumbu X ya. Maka kalau Y-nya sama dengan 0, dari persamaan garis ini 2X plus 5Y min 3 sama dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi ini nanti 2X ditambah 5 kali 0 tetap 0, jadi ini hilang ya, tinggal min 3. Sebentar, ini saya hapus dulu. Bentar ya, ini dihapus dulu. Dikurangi 3 langsung sama dengan 0. Loh, kok dikurangi 3 Bu? Ya, 5y nya sudah lenyap. Kenapa? Karena y nya sama dengan 0. 5 kali 0 kan 0 ya. Nah, sekarang kita cari x-nya. 2x sama dengan min 3 kita bawa ke ruas kanan menjadi positif 3. Sehingga x sama dengan, ini karena perkalian jadi pembagian ya, 3 per 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu x adalah titik 3 per 2, 0. Yaitu x 3 per 2, y-nya 0. 3 per 2, 0. Ini titiknya ya. Ini jawaban untuk B. Sekarang jawaban untuk yang C ya, yang C. C ini titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, diingat-ingat anak-anak ya. Ini terjadi kalau X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya yang B tadi ya. Jadi kalau sumbu Y X-nya sama dengan 0. Oke, kita masukkan dengan cara yang sama. X sama dengan 0.
kita masukkan ke persamaan ini anak-anak. 2x plus 5y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, x-nya ini kita ganti 0. Kalau 2 kali 0 kan 0 sudah lenyap ya ini. Tinggal ini. 5y dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 5y kita bawa negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3. Jadi y sama dengan 5 kita bawa ke ruas kanan menjadi per ya. 3/5. Sehingga y-nya 3/5, maka titiknya menjadi titik itu harus x-nya dulu anak-anak ya. 0,3/5. Nah, ini jawabannya untuk A, B, dan C. Mudah sekali ya. Oke. Untuk soal berikutnya, perhatikan persamaan garis berikut. Ini ada berbagai garis anak-anak, ada LG, H, dan J. Tentukan pasangan garis yang sejajar. Ingat, konsep pasangan garis yang sejajar atau tegak lurus itu adalah terkait dengan gradien anak-anak, atau lambangnya adalah M ya. Jadi kalau gradiennya sama ya, M1 misalkan sama dengan M2, garis pertama sama dengan garis kedua, maka ini dikatakan garis yang sejajar. Ini konsep yang harus kalian pahami dengan baik ya. Sehingga dari pernyataan ini, garis-garis 4 garis ini, kita cari terlebih dahulu masing-masing gradiennya ya. Kita cari, tadi sudah Ibu berikan rumusnya ya. Rumusnya gradien itu tadi adalah M, itu rumusnya adalah negatif atau min, dan B adalah angka di depan Y ya. Kita cari. Sekarang kita cari gradien garis L ya, ML itu nanti sama dengan min miliknya rumus, A-nya adalah ini ya, angka di depan X, A2 ya. 2 per B-nya ini angka di depan Y. Ini karena ada angkanya diberi bantuan 1. Jadi ini adalah 1. Sehingga gradien untuk garis L adalah min 2 ya. Min 2 dibagi 1 itu min 2. Sekarang kita cari gradien garis G atau MG. Itu nanti adalah sama rumusnya min, A-nya kita cari, ini tidak ada angkanya, diberi angka 1. Jadi A-nya adalah 1 ya, per B-nya adalah 2. Sehingga ini gradiennya adalah min 1/2 atau min setengah. Sekarang gradien garis H ya. Min milik rumus, A-nya adalah 4 ya. 4 per B-nya adalah 2. 2 ya, sehingga hasilnya min 2. Kemudian MJ. MJ itu min ya, ini A-nya adalah 2. Kemudian B-nya ini adalah min 1 anak-anak. Min-nya ikut ya, min 1. Min dibagi min, negatif bagi negatif, positif ya, sehingga menjadi 2. Nah, dari keempat nilai ini mana yang sama? Yang sama adalah gradien garis L dan gradien garis H. Jadi yang sejajar adalah garis G sejajar dengan garis H. Demikian anak-anak. Oke, untuk soal berikutnya, gadis membeli 3 buku dan 2 pensil, harganya 11.500. Mira membeli 4 buku dan 3 pensil, harganya 16.000. Jika Aisyah membeli 2 buku dan 1 pensil, dia membayar dengan 1 lembar uang 10.000. Tentukan uang kembalinya. Oke. Sekarang kalian bentuk persamaannya dulu ya anak-anak. Dari ini, gadis membeli 3 buku dan 2 pensil. Katakanlah buku itu dilambangkan dengan B, sedangkan pensil P ya. Jadi nanti bisa ditulis 3B ditambah 2B sama dengan berapa? 11.500 ya, 11.500. Kemudian Mira membeli 4 buku, 3 pensil, berarti 4B ditambah 3B sama dengan 16.000. Nah, ini memakai metode eliminasi anak-anak dan substitusi dari 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, kalau kita ingin menghilangkan variabel yang P, maka ini masing-masing harus dikalikan sesuai dengan koefisiennya ya. Jadi untuk persamaan pertama dikalikan dengan 3 supaya nanti sama koefisiennya. Ini yang akan kita hilangkan. Syaratnya ini harus sama. Supaya sama, ini kali 3. Jadi persamaan pertama dikalikan 3, persamaan yang kedua dikalikan 2 sesuai dengan ini koefisiennya yang ada di sini anak-anak ya, yang ini ya. Udah. Kemudian hasil perkaliannya taruh sini. 3B kali 3 adalah 9B. Ditambah 2B kali 3 adalah 6B. Ya.
sama dengan 11.500 kali 3 adalah 34.500 ya. Nah, sekarang ini yang persamaan kedua, kalikan 2 semuanya. 4B kali 2 adalah 8B ditambah 3B kali 2 adalah 6B sama dengan 16.000 dikali 2 adalah 32.000 ya. Nah, selanjutnya diapakan? Yaitu selanjutnya adalah dikurangi ya. Karena kalau dikurangi ini nanti akan menghasilkan P-nya 0 ya untuk menghilangkan P ini. Nah, 9B kurangi 8B adalah 1B atau B saja. Kemudian ini hilang ya. 6B kurangi 6B 0 sama dengan 34.500 dikurangi 32.000 yaitu 2.500 ya. Dan sehingga harga satu buku itu 2.500 ketemu anak-anak ya. Nah, sekarang kita cari harga pensil. Harga pensil ini bisa kita ambil dari salah satu dari persamaan yang ada. Katakanlah kita akan mengambil yang ini ya, yang 4B ditambah 3B sama dengan 16.000. Ini kita ambil salah satu ini. Nah, B-nya kita ganti dengan 2.500. Jadi nanti 4 kali 2.500 ya, ditambah 3B sama dengan 16.000 ya. 4 kali 2.500 adalah 10.000 anak-anak. 10.000 ditambah 3B sama dengan 16.000. Nah, selanjutnya 10.000 dibawa ke ruas kanan menjadi min 10.000 ya. 3B sama dengan 16.000 dikurangi 10.000. Sehingga 3B sama dengan 6.000 ya. Maka P-nya nanti sama dengan 3 dibawa ke ruas kanan menjadi per ya. Jadi nanti 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Nah, ketemu sudah. Sehingga harga satu buku 2.500, harga satu pensil 2.000. Nah, sekarang permasalahannya Aisyah membeli 2 buku dan 1 pensilnya Aisyah ya. Aisyah, yuk dihitung punyanya Aisyah ya. Membeli 2 buku berarti 2 kali 1 buku berapa? 2.500 kan? Ya, kali 2.500 ditambah 1 pensil. Pensilnya harganya 2.000 ditambah 2.000. Jadi berapa yang harus dikeluarkan Aisyah? 2 kali 2.500 adalah 5.000 ya, ditambah 2.000. Sehingga hasilnya adalah 7.000. Nah, Aisyah membayar dengan 1 lembar uang 10.000. Berarti kembalinya berapa? Diapakan? Dikurangi ya. 10.000 dikurangi 7.000. Maka kembalinya adalah Rp3.000. Demikian.